Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepadanya. Kita sembah Dia, kita sembah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Sebab Yesuslah juru selamat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saat ini, mulai worship itu pada sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu saat ini ya Bapa. Kami membawa kehidupan kami ya Tuhan dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang berjanji selalu menyertai kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan selalu memberikan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan worship itu pada sore hari ini sepenuhnya, dari awal sampai pada akhirnya, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Go! Sudah tiada bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Haleluya. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia setiap kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Dia, Allah yang setia. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Dia Yesus Tuhan yang luar biasa, haleluya. Dan biarlah setiap kita memuji Dia dengan tarian, dengan pujian yang terbaik bagi Dia. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Come on. Ku naikkan pujian, haleluya, bagi Dia Sang Raja. Katakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sudah selalu baru setiap hari, namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya, namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita. Kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yeah. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Come on, yeah, yeah. Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, haleluya, luar biasa Tuhan kita, haleluya. Biarlah Dia selalu menjadi Tuhan yang penuh dengan sukacita, memberikan kita sukacita yang melimpah dan membuat kita selalu tertawa, haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Oh yeah, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yeah. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku
bersukacita. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu dalam hatiku. Mulutku bersorak, ku bersorak, memuji namamu. Ya, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari bersukacita. La 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 la. La 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 la. Ha ha. Haleluya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La la. Rohmu hadir di sini. Amin. Haleluya. Kehadiran Tuhan masih membawa sukacita dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan biarlah setiap kita masuk lebih dalam, menyembah Dia, meninggikan namanya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Oh, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji
segalanya lebih Allah. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ya Allah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan, naikkan sembah yang terbaik hanya bagi Dia. Yesuslah yang layak terima sembah dan pujian. Oh, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Irabarabaya syaralalalala, irabaralalalalalalala, irabaralalalalalalala, irabaralalalabaya syatakan. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, irabaralalalalabayas, irabaralalalalalalala, irabaralalalalalalala. Haleluya, irabaralabayas, irabaralabayas, syatakaralalalala, irabaralalalalalalala, iraba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 yas, irabaralalalalalalala. Haleluya, terpujilah Engkau, hanya Yesus Tuhan yang layak terima sembah, yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh, rabaya syara bara-bara-bara-bara-bara-bara. Haleluya, Jesus. Ira-bara-l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 a. Ira-ra-ra-ra-baya syek. Oh, mari sembah Dia lebih lagi. Ira-bara-la-la-baya syatakarabaya. Ira-bara-l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 a-baya. Oh, Jesus, biarlah setiap kami menikmati Engkau, biarlah setiap kami menikmati kehadiran-Mu. Haleluya, Jesus. Ira-bara-l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 a. Ira-bara-bara-l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 a. Ira-bara-l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 a. Haleluya, Jesus. Syaralabarabarabakarabaya syatakarabatakarabaya. Kirabatakarabayas syatakarabatakarabaya. Mari lawat kami lebih lagi ya Bapa. Kami rindu dipuaskan oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Kirabarabayas syatakarabaya. Dan biarlah setiap kami umat-Mu boleh menaikkan sembah dan pujian kami lebih lagi, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya, Jesus, Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan kepada hamba-Nya yang firman Tuhan yang bersilakan. Segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan lebih lagi dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang setia buat setiap kami. Pemeliharaan dan penyertaannya itu dahsyat dan ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kami, memberi kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh menikmati kehidupan, menikmati kesehatan. Dan kami yakin dan percaya bahwa setiap kesempatan itu Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memberikan hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti kembali Tuhan worship at home. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami sebentar akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari berfirman-Lah Tuhan, buat kami semakin mengerti kehendak dan rencana-Mu. Kami sadar betul Tuhan bahwa di dalam tahun yang kami jalani tahun 2024, Engkau pasti punya tujuan atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini ajari kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi tujuan-Mu Tuhan atas setiap kami, untuk kami boleh melakukannya Tuhan sebelum akhir tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah setiap kami dimanapun kami berada. Ajarlah kami Tuhan dan lembutkanlah hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menerima isi hati Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang baru turun dalam kehidupan hamba-Mu. Tidak ada agenda yang lain selain kami menyatakan kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom buat kita semua sore hari ini. Kembali saya menyapa buat setiap kita dimanapun saudara berada, mengikuti acara worship at home. Biarlah saudara akan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kalau Bapak Ibu semua mengikuti acara worship at home dengan setia.
belajar untuk menerima isi hati Tuhan. Dan yang lebih penting setelah kita mendengar, setelah kita menerima isi hati Tuhan, kita harus belajar untuk kita mempraktekkan, untuk kita menerapkan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita betul-betul mengalami yang namanya firman Tuhan itu sungguh-sungguh ada merema dalam setiap hidup ini. Saudara, kita sudah seringkali mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan baik lewat ibadah tengah minggu, ibadah di hari Minggu, ibadah raya yang ada, maupun khotbah-khotbah yang disampaikan lewat worship at home. Ya, di mana kita menerima janji-janji Tuhan, kita menerima rahasia-rahasia untuk kita boleh mengalami pemulihan, untuk kita mengalami kehidupan yang diberkati. Kita sudah mendengar banyak tentang sebuah langkah-langkah kehidupan apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengalami terobosan-terobosan dalam hidup ini. Kalau kita sedang mengalami kondisi keadaan yang tidak baik, kita sudah menerima. Ada banyak hal-hal yang kita dengar. Pertanyaannya satu Bapak Ibu, apakah kita sudah mempraktekkan setiap perkataan firman yang sudah kita dengar? Apakah kita sudah menerapkan dalam setiap kehidupan kita supaya kita betul-betul mengalami pertolongan Tuhan, supaya kita betul-betul mengalami terobosan-terobosan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kita. Dan pada saat sore hari ini saya mengajak setiap kita, mari Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang tidak hanya sekedar rajin untuk mendengar firman Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi kita juga menjadi orang-orang yang rajin untuk melakukan, menerapkan dalam setiap kehidupan kita rahasia-rahasia firman yang sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada, supaya betul-betul dalam kehidupan ini kita boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, terobosan-terobosan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. Bapak Ibu, sementara tadi saya mempersiapkan untuk membagikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, saya mendapatkan sesuatu yang hari ini dikatakan bahwa ini kita sudah memasuki bulan yang ketiga di dalam tahun 2023. Ya, tidak fair rasanya kalau selama ini kita cuman mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita untuk kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Kita seringkali mendengar ada banyak khotbah-khotbah yang disampaikan tentang langkah-langkah, rahasia-rahasia, cara-caranya bagaimana untuk kita boleh menerima berkat Tuhan, menerima janji Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Tetapi tidak fair rasanya kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku untuk memasuki tahun 2024 bahkan sampai bulan yang ketiga, kira-kira tujuan Tuhan buat aku kira-kira apa Tuhan yang harus aku lakukan? Tujuannya Tuhan terhadap atau lewat kehidupanku kira-kira apa? Pernahkah Bapak Ibu semua saudara betul-betul mencari waktu merenungkan hidup ini? Kenapa ya Tuhan izinkan aku memasuki tahun yang baru, tahun 2024, bahkan kita sudah ada menginjak di bulan yang ketiga hari ini. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira kalau Engkau masih izinkan aku hidup, kalau Engkau masih izinkan aku ada di dalam tahun ini, di hari ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupanku? Kira-kira apa yang menjadi maunya Tuhan? Kita harus cari tahu Bapak Ibu. Kita harus betul-betul mengerti kira-kira apa sih tujuannya Tuhan mengizinkan kita menjalani kehidupan di tahun 2024. Kalau sampai akhir tahun 2024 nantinya. Sudahkah kita mengerti kira-kira tujuannya Tuhan atas hidup kita apa? Kira-kira panggilan Tuhan atas hidup kita khusus di tahun ini apa? Pernahkah kita betul-betul merenungkan, bertanya kepada Tuhan, menantikan Tuhan berbicara secara pribadi? Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu? Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidupmu? Apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu di sepanjang tahun 2024. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama merenungkan akan hal ini. Supaya nantinya kita pada waktu Tuhan izinkan, mengakhiri tahun 2024 kita sudah menyelesaikan tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Maunya Tuhan atas kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu itu terjadi buat setiap kita. Tidak khusus orang-orang yang sepenuh waktu memberikan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Tapi ini merupakan tanggung jawab setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita tanpa terkecuali Tuhan punya tujuan. Tuhan punya kemauan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana. Supaya kita semua mengerjakan dan menyelesaikan sepanjang tahun 2024. Jadi ini tidak cuman khusus orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan,
Orang-orang yang terpanggil melayani Tuhan. Orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuh waktu bagi Tuhan. Enggak, semua kita. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Yang menerima keselamatan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak bagi orang-orang yang telah diselamatkan. Dan Tuhan rindu betul bahwa di sepanjang tahun 2024 ini kita betul-betul menggenapi ya tujuannya Tuhan. Kita menggenapi panggilannya Tuhan. Kita menggenapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Supaya nanti kita mengakhiri tahun ini dengan sukacita yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena saudara sudah hidup betul-betul menggenapi apa yang menjadi tujuannya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kita akan bersyukur karena apa? Kita sudah menyenangkan hati Bapa kita. Menyenangkan pribadi yang sangat mengasihi kita. Yang memberkati kita sepanjang tahun, yang sudah memberikan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat atas kehidupan kita. Memberikan terobosan-terobosan, memberikan mujizat demi mujizat pertolongannya. Dan kita patut juga memberikan yaitu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, tujuannya Tuhan atas kehidupan kita. Kita mau belajar bersama-sama pada saat sore hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab Yeremia. Pasal yang pertama, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Ya. Yeremia bunyinya demikian. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sampai di situ dulu. Ini firman Tuhan datang khusus Tuhan kepada Yeremia. Bahwa sebetulnya Allah itu sudah mengetahui, Allah sudah mengenal pada waktu Yeremia belum dilahirkan. Bahkan sebelum ada di dalam kandungan atau rahim ibunya. Tuhan sudah mengenal, Allah sudah mengenal bahwa Yeremia dia adalah seorang pribadi yang bakal dipakai Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas di sana bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan atas kelahiran seseorang. Tidak akan pernah ada orang yang lahir di bumi tanpa tujuan jelas dari Tuhan. Setiap manusia itu pasti punya tujuan jelas yang sudah Tuhan tetapkan. Bakal seperti apa, bakal menjadi seperti apa mereka. Ya, seperti yang difirmankan kepada Yeremia. Bahwa Tuhan mengenal Yeremia sebelum ada di dalam rahim ibunya. Firman Tuhan katakan jelas dan dikatakan di sana bahwa Yeremia secara khusus Tuhan pilih tetapkan menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Ya. Ini tidak hanya sekedar khusus terjadi kepada Nabi Yeremia. Dan orang-orang yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tetapi ini terjadi pada setiap kita, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, siapapun saudara. Mungkin hari ini engkau berpikir bahwa aku terlahir dari keluarga yang sederhana, aku terlahir dari keluarga yang pas-pasan, aku terlahir dari keluarga yang tidak berpendidikan, aku terlahir dari keluarga yang miskin sekalipun. Apakah Tuhan mengetahui, apakah Tuhan mengenal aku secara pribadi? Saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan ini bahwa Tuhan tahu persis, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal engkau secara pribadi bahkan jauh sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu. Tuhan mengenal engkau secara jelas, secara pasti, dan Tuhan punya tujuan atas setiap kehidupan kita tanpa terkecuali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, termasuk kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2024, Tuhan pasti punya tujuan yang jelas, yang pasti kita harus cari tahu. Kira-kira tujuan Tuhan itu atas hidup kita apa? Supaya kita tidak akan menjalani tahun ini begitu saja. Tapi kita mau sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Untuk menggenapi apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, siapapun saudara. Ya, meskipun terlahir di desa yang terpencil sekalipun, ya, bukan di rumah sakit, bukan di bidan, lahir di rumah sekalipun, Tuhan tahu persis, Tuhan mengerti siapa engkau, Tuhan kenal siapa engkau, bahkan jauh sebelum engkau ada hitungan hari di kandungan ibumu, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah punya rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau lihat juga Bapak Ibu, kita mau belajar di dalam kelahiran seseorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam Keluaran pasal yang kedua. Ya. Kita akan melihat kelahiran seorang yang dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yaitu seseorang yang namanya Musa
Ya, saya akan cerita sedikit terlebih dahulu. Ya, dikatakan di sana situasi kondisi keadaan di mana Musa dilahirkan, situasinya itu tidak memungkinkan. Di mana bangsa Israel itu yang berkembang biak secara maksimal di Mesir itu akhirnya ditekan oleh raja baru yang tidak kenal dengan yang namanya Yusuf. Ya. Raja baru ini melihat bagaimana perkembangan bangsa Israel begitu luar biasa. Terjadi peledakan yang begitu luar biasa sehingga raja ini menjadi takut. Sehingga dia berpesan kepada bidan-bidan yang ada di sana untuk pada waktu dia menolong ya, ibu-ibu bangsa Israel yang mengandung dan sedang mau melahirkan. Kalau anaknya itu laki disuruh membunuh, disuruh membuang. Tapi kalau anaknya perempuan itu disuruh memberikan kehidupan. Tetapi dikatakan oleh ayat firman Tuhan, saya yakin dan percaya ada ketakutan yang daripada Tuhan yang mencengkram kehidupan bidan-bidan ini sehingga dia tidak berani untuk melakukan apa yang menjadi perintah Firaun. Karena Tuhan punya sebuah tujuan. Ya. Karena ada seseorang yang bakal lahir. Seseorang yang dikenal oleh Tuhan, yang diketahui oleh Tuhan, yang bakal menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Singkat cerita bahwa bidan-bidan ini dia tidak berani dan dia ditegur akhirnya. Kenapa kamu membiarkan? Terus akhirnya bidan ini kalau Bapak Ibu nanti pelajari dan baca sendiri di rumah, itu dia beralasan kalau ibu-ibu Israel ini kalau mereka itu melahirkan kuat sekali. Sebelum ditolong sudah lahir anaknya. Ya. Sehingga Tuhan menolong bidan-bidan itu, termasuk juga dengan Musa. Musa ini lahir dari rakyat biasa, rakyat Israel yang pada waktu itu juga orang tuanya sebagai budak. Ya. Musa lahir, kita akan melihat ya dalam pasal yang kedua kita akan baca sampai mulai ayat 1 sampai ayat ke-10. Ya, dikatakan di sana, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah kelahiran Musa ini, ya sepertinya sesuatu yang terjadi secara kebetulan, sepertinya. Tapi kalau saya melihat berdasarkan dari ayat Yeremia tadi, ya, bahwa semua yang terjadi tentang kelahiran Musa tidak terjadi secara kebetulan. Semua sudah direncanakan. Sebab Tuhan adalah sutradara yang hebat, yang canggih. Sehingga Musa sekalipun dilahirkan di situasi kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Ya, ada banyak anak-anak yang terlahir yang dibuang ke sungai Nil dan mereka mati. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan punya rencana terhadap seseorang yang namanya Musa. Ya. Sehingga pada waktu Musa ini dilahirkan, kedua orang tuanya itu berbelas kasihan. Muncullah sebuah ide bahwa anak ini tidak seperti anak-anak yang lain karena laki-laki terus disuruh membuang kepada di sungai Nil. Tetapi justru dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa dibuatkanlah sebuah peti, ya dimasukkan ke sebuah keranjang gitu, ditaruh di sana terus dihanyutkan Bapak Ibu. Ya. Dan sepertinya juga secara kebetulan putri Firaun kok pas sekali pada waktu ini dihanyutkan, kok waktunya, timingnya itu kok pas. Ini pun kalau menurut saya dan menurut firman Tuhan tidak secara kebetulan, semua terjadi sesuai dengan skenarionya Tuhan. Bagaimana seorang putri ini akhirnya ada yang dayang-dayang itu melihat
Ya, akhirnya disuruh menarik, dilihat, tertariklah si putri. Dia mengerti, dia tahu siapa bayi ini sebetulnya. Tetapi dia tidak melakukan instruksi yang seperti diperintahkan oleh ayahnya. Justru dia mengambil anak ini menjadi anaknya. Sebab saya tahu bahwa rencana besar Tuhan atas seseorang, tujuan Tuhan mengizinkan seseorang lahir di muka bumi tidak pernah terjadi secara kebetulan, dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal oleh tangan manusia. Oleh sebab itu pada saat sore ini saya mau mengajak setiap kita, mari siapapun saudara, ayo ya, saya mengajak setiap kita mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, Tuhan aku tahu kalau Engkau telah menerima aku, mencari aku, memilih aku, menjadikan aku pribadi yang Kau kasihi, ya, yang telah menerima keselamatan. Ya. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan juga punya rencana, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya mau atas kehidupanku di sepanjang tahun 2024. Ya. Kita melihat Bapak Ibu setelah Musa dididik ya, selama 40 tahun di negeri Mesir. Ya, setelah itu singkat cerita dia lari karena menolong ada salah satu rekannya yaitu umat Ibrani yang ditolong ya. Singkat cerita Musa betul-betul Tuhan pakai menjadi alatnya. Menjadi seorang pemimpin yang betul-betul membawa bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Ini adalah rencana besar Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, ya, dalam kehidupan seseorang. Ya. Saya percaya, ya, siapapun saudara, sekali lagi saya mau meneguhkan, menguatkan saudara semua. Mari Bapak Ibu, sementara Tuhan masih memberikan izin saudara bernafas, diberikan kehidupan, berarti Tuhan belum selesai dengan setiap kita. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya mau, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya panggilan atas kehidupanmu. Oleh sebab itu mari cari tahu Tuhan kira-kira apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan untuk aku betul-betul mempermuliakan nama Tuhan dan betul-betul aku bermanfaat buat kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kita mau melihat Bapak Ibu selanjutnya, kita mau melihat ada dua orang yang berespon ya, dengan panggilan Tuhan, berespon dengan tujuan Tuhan. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam Yunus. Ya. Ini pasti kita semua banyak yang hafal cerita tentang Yunus Bapak Ibu. Karena seringkali kita mendengar banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan, bahkan sejak kita masih di sekolah minggu kita seringkali mendengar cerita tentang Yunus. Yunus ini suatu ketika, saya tidak bacakan karena waktu, tapi saya akan menceritakan ya, bahwa Yunus ini adalah seseorang yang menerima firman Tuhan, diperintahkan untuk dia pergi ke sebuah negeri yang namanya Yeriko. Sebab apa? Yeriko ini adalah sebuah bangsa di mana penduduknya itu banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan begitu muak kepada Yeriko. Tuhan kepingin untuk dia menghancurkan, Niniwe. Ya, pergi ke Niniwe. Ya, larinya ke Yeriko. Sorry. Ya, dikatakan bahwa Niniwe ini kejahatannya telah naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hendak membinasakan Niniwe. Tuhan hendak menghancurkan penduduknya. Tuhan hendak menghukum Niniwe. Sehingga Tuhan perlu seseorang yang diutus untuk pergi ke Niniwe. Dan Yunus orang yang dipilih oleh Tuhan. Yunus yang ditetapkan Tuhan untuk dia pergi menyelesaikan tujuan Tuhan. Singkat cerita firman Tuhan katakan Yunus telah menerima firman Tuhan. Dia tidak betul-betul berespon benar untuk menerima ya apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan Yunus. Yunus tidak menerima apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, mengingatkan bangsa yang ada di Niniwe untuk mereka bertobat dari kejahatan. Justru firman Tuhan menceritakan bahwa Yunus melarikan diri. Ya. Dia hendak melarikan diri ke negeri yang sangat jauh, yaitu ke Yeriko. Ya. Dan firman Tuhan katakan di sana bahwa Yunus ini dia mengalami kondisi dan keadaan ke Tarsis Bapak Ibu. Ya ini sebenarnya yang salah saya ini. Ya berangkat ke Tarsis. Dikatakan di sana bahwa setelah si Yunus pergi, ya dia naik kapal yang begitu besar, tetapi dikatakan firman Tuhan ini juga tidak secara kebetulan. Tiba-tiba ada angin ribut yang begitu besar yang membuat kapal ini jadi oleng. Ya, sehingga banyak penumpangnya jadi takut dan firman Tuhan katakan setelah mereka ketakutan dan mereka buang undi, ketemulah si Yunus yang dia
kena undinya. Dan diceritakan di sana, singkat cerita Yunus ini dia mengaku bahwa dia sebetulnya diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah kota namanya Niniwe, tapi dia pergi meninggalkan tempat yang seharusnya dia pergi. Dan singkat cerita Yunus dibuang ke laut. Dan firman Tuhan katakan, atas penentuan Tuhan maka datanglah seekor ikan besar yang akhirnya itu melahap Yunus hidup-hidup. Ya. Selama 3 hari 3 malam Yunus ada di perut ikan, dan pada waktu dia ada di perut ikan dalam keadaan hidup, di sanalah Yunus betul-betul dia bertobat, sehingga muncul ayat ini. Kita akan lihat ya, Yunus pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di sana demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa kisah Yunus ini mungkin ya bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Setelah kita mengerti, setelah kita mengetahui tentang panggilan Tuhan atas kehidupan kita secara pribadi, setelah kita mengerti apa tujuannya Tuhan ya atas kehidupan kita, apa yang menjadi maunya Tuhan atas kehidupan kita sudah ngerti, kita sudah tahu, tapi kita bersikap dan berespon seperti Yunus. Kita menjadi orang yang tidak taat untuk melakukan apa yang menjadi penetapan Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Saya mau kasih informasi pada saat sore hari ini, Bapak Ibu, ya, kita melihat bagaimana akhirnya Yunus yang dia betul-betul menolak panggilan Tuhan, Yunus yang menolak ya, tujuannya Tuhan, ya, untuk memerintahkan Yunus pergi ke sebuah kota, tapi Yunus melarikan diri, dan akhirnya Yunus mengalami kondisi keadaan yang celaka. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan yang kedua di mana Yunus bisa bertobat dan dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kekeliruannya, sehingga Yunus bertobat dan dia bernasar untuk dia pergi untuk menyelesaikan tugas, untuk menyelesaikan panggilan Tuhan, untuk menyelesaikan maunya Tuhan, untuk menyelesaikan tujuannya Tuhan, pergi ke Niniwe untuk mengingatkan bangsa yang ada di Niniwe untuk bertobat. Dan betul-betul itu akhirnya betul-betul Tuhan kasih kesempatan dan terwujud. Kita akan melihat akibatnya Bapak Ibu di pasal yang ketiga. Ya, kita akan melihat judulnya pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Harus semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini Bapak Ibu. Ya. Pada waktu pertama kali Yunus menerima firman, ya, perintah, panggilan, tujuan di mana dia harus pergi, tapi Yunus dia memberontak. Ya. Dia berencana untuk pergi ke kota lain, tetapi Tuhan tetap untuk menetapkan Yunus ini menjadi pribadi yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa yang ada di Niniwe. Dan setelah Yunus bertobat, dia kembali kepada panggilan Tuhan. Dan dia menyelesaikan tugasnya dan dampaknya begitu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana bangsa itu bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Sehingga rencananya untuk membinasakan bangsa itu tidak terjadi. Justru sebaliknya seluruh bangsa itu diselamatkan. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita hari ini harus belajar untuk kita boleh sungguh-sungguh mengerti
apa yang menjadi maunya Tuhan di sepanjang tahun 2024. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan, ya, mengizinkan kita menjalani hidup ini di sepanjang tahun ini. Kalau kita sudah mengerti, biarlah kita mau belajar untuk kita tidak seperti Yunus, tapi kita menjadi pribadi seperti Paulus, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Paulus ini dulunya adalah seseorang yang sangat membenci Tuhan. Ya, lewat kekuasaannya, Paulus yang dulunya namanya Saulus itu mengejar-ngejar, ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk dibinasakan. Tapi suatu ketika oleh karena perkenanan Tuhan, Saulus bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan dia selama 3 hari 3 malam jadi buta. Dan setelah itu kita akan melihat, Bapak Ibu, perjumpaannya dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan membuat Paulus betul-betul menjadi orang yang berubah. Dikatakan setelah dia ketemu dengan Tuhan dan menjadi buta, akhirnya Saulus disuruh pergi ke sebuah kota dan bertemu dengan seorang hamba Tuhan, ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-78. 2 Timotius 4, 7 dan 8. Dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, tadi setelah saya ceritakan setelah Paulus ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan didoakan, namanya Ananias. Dan dia betul-betul sudah menjadi melek lagi dan dia menerima perintah untuk dia pergi memberitakan Injil kerajaannya, untuk pergi ke bangsa-bangsa, dan lewat hidupnya ada banyak bangsa-bangsa yang dimenangkan, ada banyak bangsa-bangsa yang dibawa datang kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Paulus ini berespon. Ya. Kalau dulunya dia pada waktu masih bernama Saulus, dia punya sebuah agenda untuk membinasakan orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi setelah dia ketemu Tuhan secara pribadi, dan dia betul-betul mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, menerima sebuah panggilan, menerima sebuah tujuan hidup yang baru dalam hidupnya. Dan betul-betul kita melihat bagaimana Paulus menyelesaikan dengan benar sampai akhir hidupnya. Dia katakan, aku telah mengakhiri, ya, garis finish selesai, Bapak Ibu. Dan lewat kehidupan Paulus kita melihat, ya, sebuah kisah di dalam Alkitab bagaimana Paulus ini mengalami yang namanya perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi Paulus tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Dia selesai, ya, dengan hidupnya untuk menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidupnya. Pada saat sore hari ini, mari Bapak Ibu, ya, apapun tujuan Tuhan atas hidupmu, apapun panggilan Tuhan atas hidupmu sepanjang tahun 2024, mari kita mau belajar untuk berespon dengan benar seperti Paulus. Dia menerima, ya, apa yang Tuhan perintahkan dan dia menyelesaikan sampai akhir. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat untuk kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam pundak kita sepanjang tahun 2024 ini. Dan kita mau menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh hati. Kita tidak mau seperti Yunus, meskipun akhirnya dia menjadi orang yang taat, tapi kita mau belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada setiap perintah Tuhan, taat kepada tujuan Tuhan atas hidup kita, atas panggilan Tuhan atas hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh belajar dan kita mau merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah dengar, ya, beberapa waktu yang lalu ada banyak firman-firman yang menguatkan kita, yang menyadarkan kita, firman-firman yang diberikan, yang dibagikan, yang merupakan jalan-jalan, langkah-langkah untuk kita menikmati pertolongan Tuhan. Kini tiba waktunya kita mau bertanya kepada Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak sekedar meminta, tapi kehidupan yang memberi kepada Tuhan. Belajar untuk kita menyelesaikan tugas, belajar untuk menyelesaikan panggilan, belajar untuk menyelesaikan tujuan Tuhan, maunya Tuhan atas kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Sebab kita nggak tahu, nggak mengerti Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita hidup di bumi sampai kapan. Kalau batas akhirnya itu cuman sampai akhir Desember tahun 2024 dan kita belum melakukan penyelesaian panggilan Tuhan atas hidup kita, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat kecewa nantinya, menyesal. Kalau ataupun kita harus hidup, ya, sebelum akhir Desember mendatang, dan kalau kita tidak menyelesaikan panggilan Tuhan atas kehidupan kita, kita juga akan menjadi orang yang menyesal. Ya. Oleh sebab itu, mari, mumpung masih ada kesempatan, kita mau berikan hidup ini untuk melayani Tuhan.
Saya minta untuk worship leader membantu saya menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan mulai menghampiri Tuhan. Mulai sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa maumu bagiku sepanjang tahun ini? Apa tujuanmu Tuhan, kau izinkan kami menjalani hidup ini di sepanjang tahun ini? Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Lebih sungguh lagi katakan, hidup ini. Hidup ini Ya Tuhan, adalah kesempatan. mari Bapa buat setiap kami umat-Mu Hidup mengerti ini tujuan-Mu untuk bagi setiap kami. melayani Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan panggilan-Mu buat setiap kami. Sia-siakan Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, yang Tuhan beri. apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup ini Biarlah kami mau merespon Tuhan, untuk kami segera menggenapinya dalam kehidupan ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, kalau memungkinkan kau berdiri, mari berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Mari Tuhan, pakailah setiap kami. Ya Tuhan, selagi berikanlah kekuatan buat setiap kami untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab panggilan Tuhan atas kami. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hanya jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. biarlah pujian ini menjadi sebuah kerinduan kami Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami hidup, berarti itu sebuah kesempatan di mana kami harus segera menyelesaikan Tuhan tanggung jawab atas panggilan Tuhan bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berespon dengan benar seperti Paulus Tuhan pada waktu menerima perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam sepanjang kehidupan ini. Kami mau melakukan sampai finish ya Tuhan. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh menjadi sebuah tekad kami semua sore hari ini. Yang pertama, kami mau cari tahu kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan kami, apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi tujuan kami dalam hidup kami, supaya kami boleh segera untuk menggenapinya Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hanya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan, menyanggupkan kami menyelesaikan Tuhan setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini yang boleh menguatkan dan menyadarkan setiap kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melakukan, menerapkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini
Kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang hari ini sedang kondisi keadaan sakit. Apapun Tuhan sakit penyakit yang sedang mereka derita, kami berdoa di dalam kebenaran firman-Mu oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sakit penyakit apapun juga disembuhkan secara ajaib Tuhan. Kami yakin dan percaya karena tubuh kami adalah bait Allah di mana roh Allah itu tinggal di dalamnya, sehingga sakit penyakit tidak berhak atas tubuh kami. Sebab hanya kesehatan yang daripada Tuhan itu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi keadaan rumah tangga kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kalau kami boleh mengalami kondisi keadaan rumah tangga yang kurang baik, Tuhan yang memberikan damai, sejahtera, sukacita. Tuhan yang akan memberikan kerukunan Tuhan antara anggota keluarga yang ada, suami, istri, dan anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi Tuhan usaha pekerjaan yang mengalami kemerosotan, kiranya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan secara ajaib, dilimpahkan secara nyata Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apapun usaha pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan, itu pasti Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Kalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati, tempat adonanmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati, sawah ladang dan usaha pekerjaanmu diberkati, ternakmu diberkati. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun, dijadikannya kepalan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.